Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kesehatan pada hari ini, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya, sukses dalam beraktivitas, tiada halangan apapun. Terima kasih Anda semuanya, para guru, para santri, para sahabat yang telah berkenan untuk menyaksikan video ini, mendukung video ini. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi menguak tentang beberapa ideologi yang berbahaya bagi NKRI. Ideologi-ideologi asing yang sangat bertentangan dengan norma-norma Pancasila atau ideologi pemersatu bangsa. Ya, di antaranya ideologi yang sangat berbahaya yang bisa mengancam keutuhan NKRI, mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah ideologi Wahabi atau Wahabisme. Ideologi Wahabi yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Hijaz atau di Mekah adalah ideologi yang sangat ekstrim, ideologi radikal, ideologi takfiri, ideologi yang sangat berbahaya bagi persatuan bangsa. Ya, kelompok-kelompok yang gampang untuk menuduh kafir kepada sesama umat muslim lainnya, tidak segan-segan untuk melakukan kejahatan, merusak situs-situs bersejarah, ya, gampang menuduh sesat atau menuduh kafir kepada umat Islam yang berbeda pendapat atau berbeda menafsirkan beberapa teks atau literatur agama. Alhamdulillah, saat ini NKRI masih tetap damai karena dua organisasi besar sebagai arus utama atau sebagai mainstream Islam di Nusantara, yaitu Islam moderat ala Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ya, dua organisasi Islam moderat terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, alhamdulillah senantiasa mampu menjaga keutuhan bangsa dari ideologi Wahabisme. Ya, Islam moderat, Islam yang berwawasan kebangsaan, Islam yang menghargai tradisi selagi senafas dengan ajaran Islam. Islam moderat yang cinta dengan perdamaian, Islam yang memiliki nafas sebagaimana Islam yang dikembangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Nahdlatul Ulama dengan konsepnya Islam Nusantara dan Muhammadiyah dengan konsepnya Islam berkemajuan. Selagi masih ada NU dan Muhammadiyah, insya Allah NKRI akan terus damai dan akan terhindar dari berbagai macam perpecahan bangsa. Yang kedua adalah ideologi khilafahisme. Ideologi khilafah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok radikal yang berupaya mengganti ideologi bangsa, ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah.
Misalnya yaitu Hizbut Tahrir, ada Khilafatul Muslimin, dan ideologi-ideologi serupa yang sangat anti dengan Pancasila. Ya, saat ini kelompok khilafah yang dikembangkan oleh Hizbut Tahrir di Indonesia dengan Hizbut Tahrir Indonesia, walaupun organisasi ini menjadi organisasi yang sudah terlarang dan dibubarkan oleh pemerintah, tapi gerakannya masih senantiasa masif, masih berupaya merongrong kedaulatan bangsa. Mereka menipu umat Islam dan juga menipu sejarah, memutarbalikkan fakta, menuduh negara ini sebagai negara taghut atau negara kafir, negara yang tidak bersyariat sebelum ditegakkannya khilafah Islamiyah. Ya, mereka bergaya atau berdandan ala Azhari, yaitu bergaya seolah-olah sebagai ulama Al-Azhar, bergaya sebagai ulama besar, bergaya sebagai seorang ustadz, padahal mereka adalah kelompok-kelompok yang sangat menentang, sangat anti, sangat benci dengan Pancasila, menganggap negara ini adalah negara taghut atau negara berhala. Dengan berbagai cara, para syabab atau para salaf khilafah menjual ideologi khilafah dengan cara menipu masyarakat awam atau masyarakat muslim yang masih minim tentang sejarah, tentang berdirinya negara ini. Maka selain ideologi Wahabisme, kita juga perlu berhati-hati dengan ideologi khilafah. Ya, salah satu di antara kebohongan mereka adalah menganggap sebagai Indonesia atau sebelum berdirinya NKRI ada kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang menegakkan khilafah. Mereka membuat sebuah film namanya Jejak Khilafah di Nusantara. Itu adalah bagian dari sebuah propaganda atau kebohongan kelompok khilafah untuk menipu sejarah umat Muslim di Nusantara. Mereka tidak punya andil terhadap berdirinya negara ini, tapi mereka paling lantang merongrong kedaulatan bangsa. Ya, mereka adalah kelompok yang tidak tahu terima kasih, kelompok yang kurang bersyukur dengan adanya NKRI. Jelaslah bahwasanya menurut kita semuanya yang sangat cinta dengan NKRI, bahwasanya NKRI adalah negara yang sudah sangat syariat, negara yang sudah sangat islami, negara yang di dalamnya berdiri berbagai macam agama. Alhamdulillah mayoritas sebagai umat Islam terbesar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan Pancasila telah sesuai dengan nilai-nilai atau ajaran Islam, maka tidak perlu dipertentangkan lagi antara Islam dan Pancasila. Tidak perlu dipertentangkan lagi antara nasionalisme dengan agama. Jika kelompok khilafah atau kelompok yang membenci Pancasila, maka hendaknya mereka pergi atau hengkang dari NKRI. Kemudian yang ketiga adalah ideologi komunisme. Walaupun ideologi ini sudah mati dan bisa dipastikan bahwasanya ideologi ini kemungkinan kecil akan bangkit, bahkan negara-negara komunisme yang saat ini bangkrut, ya, negara komunisme yang dulunya menegakkan atau berideologi komunis, ya, berangsur-angsur berubah menjadi negara sekuler. Ya, jadi jelaslah bahwasanya ideologi komunisme adalah ideologi yang gagal, ideologi yang semakin hari ditinggalkan oleh para pengagumnya. Walaupun kemungkinan kecil ideologi komunisme akan berdiri di NKRI, namun ideologi ini perlu diwaspadai. Yang kemarin tentang isu akan bangkitnya komunisme, yang melalui RUU
haluan ideologi Pancasila, dan alhamdulillah gagal, ditolak oleh seluruh elemen bangsa. Jelaslah itu termasuk dari bagian-bagian kelompok-kelompok yang ingin berupaya menegakkan ideologi komunisme. Kemudian yang keempat adalah tentang isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Walaupun SARA ini adalah bukan dari sebuah ideologi, namun SARA adalah bagian dari ideologi baru atau sebuah isu baru yang juga sangat berbahaya bagi persatuan dan keutuhan bangsa. Ada kelompok atau beberapa oknum, beberapa orang yang berupaya memantik isu SARA, ya isu tentang fanatisme kesukuan, fanatisme agama, fanatisme tentang ras atau golongan mereka. Maka kita sebagai generasi muda, sebagai anak-anak bangsa, hendaknya untuk menjaga persatuan, menjaga keutuhan bangsa di atas kepentingan pribadi, kepentingan suku, dan kepentingan golongan. Jangan sampai kita dipecah belah oleh kelompok-kelompok yang sangat fanatisme dengan kesukuan atau fanatisme tentang agama. Orang Melayu tidak lebih mulia dari orang Jawa, begitupun orang Jawa juga tidak lebih mulia dari orang Melayu, orang Batak, orang Papua, orang Bugis, dan sebagainya. Orang Muslim tidak lebih hebat dari agama-agama atau umat Islam, umat non-Muslim lainnya yang ada di NKRI. Semuanya memiliki kesetaraan. Seluruh pemeluk agama memiliki hak yang sama untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing. Setiap umat, setiap pemeluk agama berhak untuk meyakini bahwasanya agamanya yang benar, agamanya yang paling dicintai oleh Tuhan. Namun dalam kerangka kebangsaan, kerangka persatuan bangsa, janganlah kemudian kita memaksakan dengan keyakinan kita dengan mengganggu atau merongrong atau menghina keyakinan atau agama orang lain. Karena kita semuanya adalah bersaudara. Bersaudara bukan hanya dalam ikatan seagama, namun bersaudara dalam ikatan kebangsaan. Itu tadi tentang ideologi-ideologi yang sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI, keutuhan bangsa, diantaranya ideologi Wahabisme, ideologi Khilafahisme, ideologi komunisme, dan yang terakhir adalah isu SARA. Ya, kita sebagai generasi muda, insya Allah sudah teruji, sudah terbiasa dengan kehidupan yang toleran. Kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang majemuk atau kehidupan yang plural. Jangan sampai keutuhan bangsa, persatuan kita terkoyak-koyak hanya karena fanatisme antar golongan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf. Salam NKRI, salam Indonesia Raya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.